mereka langsung disambut warga. Anak-anak berlari, orang tua mengangkat jeriken, wajah-wajah sumringah terpancar. Air yang jernih itu seolah menjadi simbol kehidupan baru. Bayangkan sebuah benua yang begitu jauh dari kita, tapi deritanya seakan bisa terasa hingga ke sudut-sudut hati kita di Nusantara. Afrika, sebuah tanah luas yang kaya dengan sejarah, budaya, dan sumber daya, tapi ironisnya justru terjebak dalam krisis yang paling mendasar, air bersih. Di banyak wilayah, air jernih yang bagi kita mungkin hal biasa, di sana justru menjadi barang mewah yang hanya bisa diimpikan. Anak-anak berlarian membawa jeriken, menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mengambil air keruh dari sungai yang tercemar. Air itu, yang penuh bakteri dan kotoran, tetap harus mereka minum karena tidak ada pilihan lain. Dan setiap tegukan bisa jadi racun yang mengundang penyakit. Kolera, diare, hingga infeksi saluran pencernaan menghantui kehidupan sehari-hari mereka. Di Republik Demokratik Kongo, misalnya, banyak desa benar-benar kehilangan akses terhadap sumber air bersih. Infrastruktur rusak akibat konflik panjang, kekeringan membuat sungai mengering, dan politik yang tak kunjung stabil semakin memperparah keadaan. Hidup di sana berarti berjudi dengan kesehatan setiap hari, hanya karena kebutuhan paling dasar, air, tak bisa dipenuhi. Dunia sering bicara soal kemajuan teknologi, perang dagang, atau persaingan geopolitik, tapi ada jutaan manusia yang bahkan untuk sekadar minum air layak saja harus berjuang mati-matian. Dan di tengah kondisi itu, ada sesuatu yang mengejutkan. Dari jauh, dari sebuah negeri kepulauan di Asia Tenggara yang jaraknya ribuan kilometer, datang sebuah harapan. Indonesia, negara yang mungkin tak punya kepentingan politik langsung di Afrika, tapi justru hadir dengan niat tulus untuk membantu. Bayangkan momen ketika pasukan kita datang membawa tangki-tangki besar berisi air bersih. Warga yang biasanya hanya bisa mengandalkan air kotor, tiba-tiba berbondong-bondong mengangkat jeriken mereka. Wajah mereka bersinar penuh sukacita, seakan mimpi panjang tentang air jernih akhirnya menjadi nyata. Mereka tersenyum, menengadah ke langit, dan berterima kasih dengan tangan terangkat. Ini bukan cerita fiksi, ini nyata. Indonesia sudah lama terlibat dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afrika. Awalnya, kita hadir untuk menjaga keamanan, tetapi lambat laun, peran itu berkembang. Kita tidak lagi sekadar pasukan penjaga perdamaian dengan senjata di pundak. Kita berubah menjadi pelindung kemanusiaan yang memahami bahwa keamanan sejati tidak akan pernah tercapai tanpa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dari situlah lahir aksi-aksi nyata, salah satunya distribusi air bersih. Solidaritas ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari nilai yang sudah lama tertanam dalam jati diri bangsa. Konstitusi kita dengan jelas menyebutkan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah kompas moral yang menuntun setiap langkah diplomasi kita. Ketika dunia bimbang, ketika banyak negara besar memilih diam, Indonesia justru bergerak. Kita tidak datang untuk mengatur, apalagi mencari keuntungan sepihak, melainkan untuk berbagi apa yang kita punya, sekecil apapun itu. Salah satu momentum penting adalah keterlibatan Indonesian AID, lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan pembangunan. Lewat jalur ini, Indonesia tidak hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan membangun program jangka panjang di Afrika. Dana miliaran rupiah digelontorkan bukan hanya untuk air bersih, tetapi juga untuk kesehatan, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur. Bedanya dengan negara barat jelas terlihat. Jika donor barat sering hadir dengan syarat dan aturan yang membatasi kedaulatan penerima, Indonesia memilih jalan berbeda. Kita datang sebagai mitra sejati, kita tidak menggurui, kita tidak memaksa, kita tidak membawa agenda tersembunyi. Inilah semangat South-South Cooperation yang sejak lama menjadi kebanggaan kita. Solidaritas antar negara berkembang untuk saling menopang. Gambaran ini semakin jelas pada peristiwa 3 Februari 2024. Di desa Isoke, Kongo, pasukan TNI yang bertugas di bawah bendera PBB datang membawa bukan hanya senjata untuk patroli, tetapi juga tangki air bersih. Dipimpin oleh Letnan CSIB Agus Fitri, mereka langsung disambut warga. Anak-anak berlari, orang tua mengangkat jeriken, wajah-wajah sumringah terpancar. Air yang jernih itu seolah menjadi simbol kehidupan baru. Bahkan, pasukan kita tidak hanya memberi, tetapi juga berbaur, bermain dengan anak-anak, mencairkan suasana, menunjukkan bahwa militer Indonesia bukanlah sosok asing yang kaku, melainkan sahabat yang bisa dipercaya.
Beberapa bulan sebelumnya, pada 7 September 2023, giliran pasukan FPU Polri yang berbagi air bersih di Afrika Tengah. Operasi yang dinamai Simic Charity ini kembali membuktikan bahwa kontribusi Indonesia di misi internasional bukanlah sekadar slogan. Ini adalah aksi nyata yang langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil. Tidak berhenti di sana, pemerintah lewat Indonesian Aid juga menggelontorkan lebih dari 100 miliar ke 23 negara Afrika. Angka ini memang tidak sebesar bantuan negara-negara besar, tetapi justru karena datang dari Indonesia, negara berkembang yang juga masih berjuang di banyak sektor, nilai solidaritasnya jadi terasa berlipat ganda. Dunia tahu, ini bukan tentang besarnya uang, melainkan tentang kesungguhan niat. Dari sisi ekonomi, langkah ini juga membuka jalan baru. Afrika adalah benua dengan potensi pasar yang sangat besar. Negara-negara di sana membutuhkan teknologi, pengalaman, dan investasi untuk membangun. Indonesia, di sisi lain, membutuhkan mitra baru untuk produk-produk seperti sawit, konstruksi, dan farmasi. Maka kerjasama air bersih bisa menjadi pintu masuk bagi kerjasama yang lebih luas, yang bersifat saling menguntungkan. Bahkan, beberapa Memorandum of Understanding sudah ditandatangani dengan negara-negara seperti Rwanda dan Liberia di sektor infrastruktur. Bagi militer kita, misi ini juga menjadi ajang branding yang luar biasa. Dunia melihat pasukan TNI dan Polri bukan hanya sebagai peacekeeper, tetapi juga peacemaker, pembawa solusi nyata. Citra ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, terutama jika kita ingin kembali merebut kursi non-permanen Dewan Keamanan PBB. Ada efek diplomasi jangka panjang yang jelas terlihat. Indonesia semakin dihormati sebagai negara yang bukan hanya bicara, tetapi bekerja. Dari sisi soft power, dampaknya lebih besar lagi. Rakyat Indonesia bisa bangga karena negaranya hadir di tengah krisis global. Dunia melihat kita sebagai bangsa yang dermawan, yang peduli meski jarak memisahkan. Dan kebanggaan itu bukan hanya untuk pencitraan, tapi menjadi modal nyata untuk diplomasi dan negosiasi di masa depan. Efek domino pun muncul. Banyak negara lain yang awalnya ragu atau enggan terlibat, mulai terdorong untuk ikut membantu. Indonesia menjadi contoh bahwa negara berkembang pun bisa memainkan peran penting dalam isu kemanusiaan global. Narasi dunia pun bergeser. Kalau Indonesia bisa, mengapa negara besar tidak? Kedepan, ada prediksi realistis bahwa bantuan air bersih ini akan berkembang menjadi program jangka panjang, tidak lagi sekadar distribusi tangki air, tetapi pembangunan sumur bor, jaringan pipa sederhana, hingga fasilitas pengolahan air mini. Dengan begitu, warga lokal tidak lagi hanya menunggu bantuan, tetapi memiliki sistem mandiri yang membuat hidup mereka lebih sehat dan produktif. Selain itu, Afrika kemungkinan besar akan semakin sering melirik Indonesia untuk kerjasama teknologi tepat guna. Dari penyaring air portabel, energi terbarukan untuk pompa, hingga pengelolaan limbah, semua bisa menjadi peluang besar. Indonesia punya pengalaman di lapangan, dan Afrika punya kebutuhan mendesak. Ini bisa menjadi titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam forum-forum internasional, hubungan Indonesia dengan Afrika juga diprediksi akan semakin erat. Indonesia Forum yang sebelumnya hanya menjadi ajang tanda tangan MOU bisa berkembang menjadi lahan lahirnya proyek nyata bernilai miliaran dolar. Jika konsistensi ini dijaga, posisi Indonesia di peta politik dunia bisa naik kelas dari sekadar middle power menjadi aktor penting di kawasan Global South. Yang lebih menarik, kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah atau militer. Kedepan, masyarakat sipil Indonesia, mulai dari NGO, kampus, hingga startup bisa ikut turun tangan membantu Afrika. Dari riset, inovasi, hingga pengiriman relawan, semua bisa menjadi bagian dari ekosistem solidaritas yang berkelanjutan. Dampaknya akan terasa dua arah. Afrika terbantu, Indonesia mendapat pengalaman internasional. Win-win solution yang tidak sekadar formalitas diplomasi, tetapi ikatan solidaritas yang kuat. Kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan Indonesia di Afrika ini lebih dari sekadar memberi air bersih. Ini seperti memberi kehidupan baru. Bayangkan, di tempat orang-orang sedang haus harapan, tiba-tiba muncul bangsa jauh dari Asia yang rela hadir membawa solusi. Itu bukan sekadar diplomasi, itu kemanusiaan, dan langkah ini membuat nama Indonesia semakin harum di mata dunia. Kita tidak hanya dikenal sebagai bangsa dengan sejarah panjang, tetapi juga sebagai bangsa yang sedang menulis babak baru. Indonesia sebagai penolong global. Pertanyaannya, apakah kita bisa konsisten menjaga semangat ini? Karena sejarah menunjukkan banyak negara yang di awal penuh semangat, tetapi kemudian melambat, bahkan berhenti. Solidaritas yang sejati
hanya bisa terjaga jika ada dukungan dari publik. Kalau rakyat Indonesia sendiri bangga dan peduli, pemerintah akan semakin percaya diri melanjutkan program kemanusiaan seperti ini. Maka tugas kita bukan hanya menonton dari jauh. Kita harus ikut menjaga agar solidaritas ini tetap hidup. Karena solidaritas bukan sekadar slogan, ia adalah energi untuk masa depan. Apakah Indonesia siap menjadi garda depan solidaritas dunia? Atau kita hanya akan sekadar mencatat 1-2 kisah indah lalu berhenti? Semua tergantung pada kita. Satu hal yang pasti, dunia sudah mencatat. Indonesia bisa hadir meski jauh, bisa menolong meski kecil, bisa memberi kehidupan meski di tengah keputusasaan. Nah, itu dia tadi apa yang telah dikongsikan bagaimana sebuah benua di Afrika. Kita tahu benua Afrika itu ada isu ataupun konflik yang masih lagi belum selesai dan di bawah PBB pastinya, dan kita melihat bagaimana kerajaan Indonesia memberikan bantuan yang sangat mereka perlukan, iaitu bantuan air bersih dan membangun satu sistem atau sumber air bersih di tengah krisis yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Afrika khususnya, pasti akan memberikan satu sinar baru untuk mereka. Dan kita tahu kalau minum air tidak bersih, risiko untuk didatangi pelbagai penyakit dan risiko untuk mati itu tinggi. Tapi mereka tidak ada pilihan, dan akhirnya kita melihat bagaimana negara-negara Indonesia seperti Indonesia, negara yang memberi bantuan, walhal Indonesia tu jauh banget daripada benua Afrika, memberi bantuan yang sangat diperlukan oleh masyarakat ataupun rakyat di Afrika, memberikan satu dampak yang sangat positif untuk pentas dunia, untuk pentas politik dunia, memperlihatkan Indonesia itu telah tercatat sebagai negara yang memberikan bantuan yang sangat diperlukan oleh Afrika. Dan kita mengharapkan agar lebih ramai lagi ataupun lebih banyak negara-negara besar lagi untuk terus sama memberi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di benua Afrika yang sangat membutuhkan air bersih dan kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan kita mendoakan agar semua turun tangan untuk sama-sama membantu golongan yang sangat memerlukan agar kita juga mendapat keberkatan daripadanya. Okey, kalau menurut teman-teman Arsy Channel ini, apa yang dilakukan oleh Indonesia ini adalah yang terbaik dan harus dijadikan contoh juga untuk diikuti oleh negara-negara lain, dan membuka luas mata pandangan negara-negara lain untuk terus sama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di benua Afrika. Okey, ketik komen di bawah supaya Arsy juga bisa tahu pandangan dan rasa teman-teman Arsy Channel ini. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.